Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan coba mempelajari salah satu aliran dalam filsafat hukum, yaitu utilitarianisme. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya telah disinggung ya secara sambil lalu mengenai konsep utilitarianisme yang di dalam konsep aksiologi itu tercakup ke dalam golongan teleologisme etis ya. Jadi pertama memang perlu diklarifikasi bahwa apabila kalian mempelajari utilitarianisme, maka konsep ini relatif lebih banyak porsinya itu ditempatkan pada persoalan aksiologi ya, atau kajian filosofis tentang nilai ya. Sedangkan aliran-aliran sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu positivisme hukum dan aliran hukum kodrat, itu tidak hanya mencakup aspek aksiologi, melainkan juga ontologi dan epistemologi. Akan tetapi, oleh karena utilitarianisme ini kita coba tempatkan sebagai salah satu varian atau aliran di dalam filsafat hukum, maka kita akan coba mempelajarinya dari keseluruhan dimensi itu ya, nanti di pertemuan berikutnya. Tetapi cukup dikatakan bahwa utilitarianisme ini klasifikasinya ya dapat dilihat sebagai salah satu aliran dalam aksiologi, bahkan di beberapa literatur itu pembahasannya tidak sebagai aliran filsafat hukum tersendiri, melainkan sebagai konsep atau teori tentang keadilan ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari aspek-aspek yang dipelajari dalam filsafat hukum yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sini tadi sebagaimana telah dijelaskan bahwa utilitarianisme ini sebetulnya lebih ditekankan pada persoalan aksiologi atau penggalian tentang hakikat nilai ya dalam pembelajarannya. Di sini saya modelkan ada 3 klasifikasi aliran di dalam aksiologi yang juga telah disampaikan sebelumnya dengan mengutip pada Profesor Siddhartha, yaitu idealisme etis, deontologisme etis, dan teleologisme etis. Ketiga aliran ini memiliki cara berbeda di dalam memandang persoalan hakikat nilai atau persoalan baik dan buruk. Di aliran idealisme etis, dia menjangkarkan suatu konsep baik dan jahat itu pada nilai-nilai spiritual ya. Misalnya konsep mengenai tidak boleh atau larangan berbohong gitu ya. Itu hal-hal yang kita kenal bukan hanya secara intuitif, tetapi juga misalnya dalam kitab-kitab suci itu dilarang ya, atau sebagai perbuatan dosa. Tetapi idealisme etis ini memiliki konsep prima facie di mana suatu tindakan itu dapat dikatakan baik atau jahat tadi ya, dalam kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai spiritual katakanlah. Akan tetapi boleh jadi di dalam kenyataan itu ada hal yang sifatnya lebih baik dari itu. Sehingga hal yang lebih baik itu yang harus dilakukan. Ini dilihat dari tindakannya ya. Misalnya saja tadi berbohong adalah tindakan yang buruk karena dilarang oleh nilai-nilai yang kita yakini, baik nilai agama maupun nilai moral gitu ya, secara inheran. Akan tetapi dalam kondisi ketika berbohong itu diperlukan, katakanlah berbohong demi kebaikan, maka idealisme etis itu apa mengajukan konsep prima facie sehingga orang diajukan untuk mengambil tindakan berbohong demi kebaikan, misalnya ya. Dengan kata lain, selain dilihat cara atau prosesnya di dalam memutuskan suatu tindakan untuk dinilai apakah baik dan benar, maka dilihat juga apa itu konsekuensinya gitu ya. Sedangkan di sisi lain, aliran deontologisme etis ini sifatnya saklek ya. Dia berbeda dengan idealisme etis yang membuka ruang bagi konsep prima facie. Deontologisme etis ini istilah lainnya adalah etika kewajiban, di mana ada tindakan-tindakan tertentu yang secara inheren itu memang baik atau jahat gitu ya. Sebagai contoh, tadi tindakan berbohong itu dianggap sebagai kejahatan karena tindakan itu dapat kita universalkan ya,
dalam konteks ruang dan waktu dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, tidak ada satupun orang yang berkenan untuk dibohongi kan gitu ya kira-kira. Sehingga oleh karena tidak ada satupun yang berkenan untuk dibohongi, katakanlah, atau ya terluka dengan itu, maka berbohong adalah tindakan yang secara universal itu wajib dilakukan oleh manusia. Bahkan sekalipun dalam konteks berbohong demi kebaikan ya, bagi aliran deontologisme etis yang sifatnya rasional gitu ya. Menurut rasio ya terserah gitu ya, mau konsekuensinya apa, maka berbohong itu tetap suatu tindakan yang buruk. Sedangkan bagi idealisme etis tadi ya, yang sifatnya intuitif, maka ada ruang-ruang pengecualian gitu ya. Di sisi lain, aliran teleologisme etis ini lebih melihat kepada hasil akhir suatu tindakan untuk menilai apakah tindakan itu baik atau buruk. Tadi persoalan apakah berbohong itu baik atau buruk, itu bukan karena berbohong itu memang buruk, melainkan ini dampaknya apa gitu ya. Apa konsekuensi yang ditimbulkan dengan berbohong. Kalau ternyata kayak tadi gitu ya, ada kebaikan, maka teleologisme tentu akan mendukung hal itu. Tapi kalau tidak ada, maka tentu tidak didukung gitu ya. Jadi persoalannya bagi teologisme itu bukan perkara tindakannya sendiri, melainkan apa outcome hasil atau luaran dari tindakan tersebut. Nah, utilitarianisme ini dalam kajian aksiologi ini dapat kita golongkan sebagai varian dari teleologisme etis. Ini ada beberapa gambar tokoh utilitarianisme ya yang lazim dikenal, yaitu Jeremy Bentham yang atas dan John Stuart Mill. Keduanya ini adalah orang Inggris dan John Stuart Mill itu berguru kepada Jeremy Bentham ya kira-kira. Sekalipun demikian tentu kita mengenal tokoh-tokoh lain di luar kedua tokoh ini seperti J.E. Moore dan bahkan beberapa pengkaji itu mendasarkan konsep utilitarianisme ini kepada pemikiran-pemikiran di era Yunani kuno ya, yaitu terutama aliran Epikureanisme misalnya yang menekankan pada konsep hedonisme. Jadi dengan kata lain, menurut sebagian ahli itu pemikiran utilitarianisme ini sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu di era Yunani kuno atau yang dapat kita golongkan sebagai proto-utilitarianisme ya, cikal bakalnya gitu ya. Tetapi memang upaya sistematisasi pemikiran ini barulah dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan kemudian diteruskan oleh John Stuart Mill di era abad ke-17. Nah, seperti kita bisa baca ya, utilitarianisme itu adalah teori atau filsafat moral aksiologi atau filsafat keadilan yang menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar dan kesengsaraan terkecil. Dapat kita perhatikan bahwa persoalan baik dan jahat itu dinilai dari hasil. Kata kuncinya adalah yang menghasilkan, yang berakibat gitu ya, dari konsekuensi. Konsekuensi persoalan apa? Yaitu soal kebaikan atau kebahagiaan yang disebut dengan istilah pleasure dan meminimalisir kesengsaraan atau pain. Jadi suatu tindakan itu dianggap baik apabila dia dapat menghasilkan kebahagiaan dan meminimalisir kesengsaraan. Pemikiran utilitarianisme ini apabila kita coba turunkan atau derivasikan, kita coba breakdown gitu ya, maka prinsip utama yang terkandung di dalamnya adalah prinsip manfaat atau utility principle. Ini tercermin dari istilah alirannya itu sendiri ya, utilitarianisme, utility gitu. Jadi dari prinsip manfaat inilah konsep yang tadi dijabarkan itu diturunkan. Dalam hal ini ada beberapa kalangan yang membagi persoalan prinsip manfaat ini dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu teori nilai dan teori tindakan yang benar. Teori nilai ini yang diamini oleh para utilitarianis adalah nilai persoalan bahwa kebaikan dan kejahatan tadi itu adalah persoalan kebahagiaan dan kesengsaraan. Dengan kata lain, suatu tindakan kita di muka bumi ini itu baik atau jahat tergantung pada apakah tindakan kita ini menghasilkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Itu teori nilainya. Nah, berdasarkan teori nilai itulah, teori tindakan yang benar maka adalah teori yang
mendukung teori nilai gitu ya. Dengan kata lain, oleh karena kita tahu teori nilainya bahwa yang penting itu adalah menciptakan kebahagiaan dan menghindarkan kesengsaraan, maka tindakan yang benar adalah yang mendukung atau menghasilkan teori nilai. Itu adalah cara memahami ya secara filosofis bangunan pemikiran dari utilitarianisme yang didasarkan pada prinsip manfaat dan kemudian dapat diturunkan kepada dua aspek teori lainnya, yaitu teori nilai dan teori tindakan yang benar. Dari mana sebetulnya Jeremy Bentham dan John Stuart Mill ini punya kesimpulan demikian ya? Apa dasarnya kan gitu ya? Mungkin kalian bertanya-tanya. Sebetulnya apabila kita coba lacak pemikirannya, maka di dalam pemikiran utilitarianisme itu ada beberapa asumsi tentang kehidupan manusia ya. Dapat kita lihat di ilustrasi di kiri sini bahwa uh, konsep tadi, kebahagiaan dan kesengsaraan itu ditopang oleh beberapa konsep di atasnya. Yang pertama adalah kodrat atau nature. Jeremy Bentham itu sangat terinspirasi oleh pemikirannya Thomas Hobbes. Thomas Hobbes kita tahu bahwa dia merupakan salah satu pemikir yang melihat kenyataan itu secara empirikal ya dan mencoba menggambarkan manusia secara umum itu sebagaimana adanya ya. Jadi Thomas Hobbes kan pernah berupaya menjelaskan konsepnya tentang state of nature ya. Tatkala tidak ada hukum, bagi dia kan manusia itu akan cenderung untuk egois, memikirkan dirinya masing-masing. Memikirkan dirinya masing-masing karena di setiap individu, di setiap kepala individu itu punya kepentingan berbeda yang tujuannya misalnya untuk mencari harta dan tahta gitu ya. Masalahnya sumber daya alam yang tersedia itu kan persoalan harta maupun tahta itu kan terbatas sehingga hal itu menciptakan kompetisi di antara sesama manusia. Oleh karena ada kompetisi di antara manusia dan manusia itu sifatnya egois, maka bagi Thomas Hobbes kan akan melahirkan Homo homini lupus, keadaan di mana manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Nah, Jeremy Bentham itu terinspirasi betul ya dari pemikirannya Thomas Hobbes, di mana dia pun meyakini bahwa pada dasarnya ya manusia itu selfish, egois gitu ya. Bahkan lebih jauh dari itu dia menyimpulkan bahwa secara hakiki manusia itu didrive atau didorong oleh atau dikendalikan oleh tuan yang berdaulat atau the sovereign master ya. Ini tentu saja apa itu perumpamaan gitu ya, istilah filosofis di mana manusia itu bagi Jeremy Bentham itu didikte oleh uh, tuan yang berdaulat, yaitu tuan kebahagiaan dan tuan kesengsaraan gitu ya, yaitu pleasure dan pain. Misalnya saja kita bisa merefleksikan kehidupan kita sejak kecil, tentu dari kecil kita misalnya semenjak lahir itu butuh makan ya, butuh makan itu kan merupakan suatu kebahagiaan kalau kita bisa makan gitu ya. Jadi kalau kita bisa makan maka itu menghasilkan kebahagiaan. Kalau kita nggak bisa makan maka itu adalah kesengsaraan. Nah, manusia itu kan cenderung akan mencari kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan. Bahkan menurut Bentham sejak lahir sampai meninggal gitu ya. Kemudian misalnya kita beranjak dewasa gitu ya, kita punya berbagai macam keinginan gitu kan. Kemudian kita ya butuh mainan misalnya sejak kecil itu kan kebutuhan kita akan mainan misalnya waktu kecil itu kan merupakan karena kita didikte oleh kebahagiaan, pencarian akan kebahagiaan gitu ya, alih-alih kesengsaraan. Dan kemudian kalian sekolah gitu kan, sekolah tujuannya untuk biar bisa bekerja tujuannya biar bisa cari uang. Nah, cari uang itu kan tujuan akhirnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Apabila kebutuhan dan keinginan kita terpenuhi, maka itu kan akan berakibat kepada timbulnya kebahagiaan dan terhindarnya kesengsaraan. Gitu ya. Manusia itu bagi Jeremy Bentham didikte oleh kedua tuan itu. Tentu saja variasi kebahagiaan dan kesengsaraan ini bisa beragam. Misalnya saja kita selaku umat beragama kita mengidealkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Tetapi kan tetap saja itu tunduk pada konsep kebahagiaannya. Kita mengejar surga misalnya dengan beribadah itu merupakan upaya dari pencapaian terhadap kebahagiaan. Jadi inilah refleksi yang mendasari pemikiran utilitarianisme yang diusung oleh Jeremy Bentham.
Oke, utilitarianisme apabila kita coba pelajari lebih lanjut itu sebetulnya terbagi lagi menjadi dua ya. Yang pertama tindakan utilitarianisme atau act utilitarianisme, dan yang kedua adalah utilitarianisme aturan atau rule utilitarianisme. Tindakan utilitarianisme adalah sebuah apa itu seruan moral ya, di mana kita harus bertindak untuk menciptakan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang, tetapi dia sifatnya jangka pendek dan skalanya kecil. Jadi yang disasar itu kita masing-masing secara individual gitu ya. Sedangkan di dalam konsep utilitarianisme aturan ini, seruan moralnya itu adalah penciptaan aturan yang dapat menciptakan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang, sehingga sifatnya lebih jangka panjang dan berskala besar gitu ya. Karena yang dituju adalah masyarakat. Ini mungkin masih agak abstrak ya. Nanti kita akan coba lihat di contoh berikut ini. Ini adalah sebuah eksperimen pikiran yang juga kita pernah coba lakukan ya di kelas. Andaikan ada seorang dokter, dan ini adalah kalian yang di tengah itu ya, yang pakai masker. Kemudian kalian memiliki 6 orang pasien gitu. 6 orang pasien ini membutuhkan katakanlah obat yang tersedia hanya ada 5 gitu ya. Nah, dapat dilihat di sini skenario-nya adalah masing-masing pasien 1 sampai 5 ini membutuhkan satu obat gitu ya. Sedangkan pasien yang needy, yang membutuhkan ini, itu dia membutuhkan 5 sekaligus. Maka dalam penalaran seorang utilitarian, tindakan yang baik itu adalah dengan memberikan kepada 5 orang ya, masing-masing satu, karena sesederhana konsekuensinya itu dapat menimbulkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang gitu ya. Alih-alih hanya memberikan kepada satu orang ini yang membutuhkan 5 obat itu ya. Ini adalah tindakan utilitarian yang didukung oleh utilitarianisme gitu kan ya. Tapi dalam konsep pro utilitarianism, maka kita dapat sebetulnya menghindari dilema seperti ini ya. Jadi alih-alih memilih untuk menolong salah satu atau yang lainnya, maka kita menciptakan katakanlah aturan sehingga, atau memproduksi vaksin gitu ya, atau obat lainnya sehingga semuanya terpenuhi kebutuhannya. Jadi ketimbang melakukan tindakan yang segera tapi jangkanya pendek, sifatnya jangka pendek, maka sebaiknya kita menciptakan kondisi-kondisi ekonomi, sosial, politik gitu ya. Dalam hal ini misalnya menciptakan vaksin atau obat yang jauh lebih banyak sehingga semua kebutuhannya terpenuhi. Jadi untuk sementara waktu kita bisa dapat menunda kebijakan gitu ya. Itu yang dimaksud dengan utilitarianisme aturannya. Kemudian tadi telah dikatakan bahwa aliran utilitarianisme itu didasarkan pada 2 konsep inti ya, yaitu teori nilai dan teori tindakan yang benar. Ada pula sebagian kalangan yang mencoba apa itu menyusun, menderivasikan konsep utilitarianisme ini ke dalam 3 bagian besar. Jadi masing-masing teori yang sebelah kanan ini, yang warna oranye itu adalah sebuah teori yang sifatnya eh, berdiri sendiri ya, mandiri satu dengan yang lain. Jadi dengan kata lain, utilitarianisme itu yang berlandaskan pada prinsip manfaat itu ditopang oleh 3 teori ini. Pertama, teori hedonisme, kedua, teori agregat, dan ketiga, teori konsekuensialisme. Ketiga teori ini menjawab persoalan yang berbeda satu dengan yang lain. Misalnya di dalam konsep hedonisme ini yang ditanya adalah apa yang baik untuk individu. Sedangkan dalam teori agregat adalah apa yang membuat luaran atau hasil itu baik. Tadi kita melihat ya bahwa utilitarianisme ini sangat terfokus pada persoalan konsekuensi atau luaran. Dan ketiga adalah konsekuensialisme, yaitu berupaya menjawab apa yang harus kita lakukan gitu kan ya. Nah, apabila ketiga teori ini digabungkan, maka itu akan melahirkan prinsip manfaat yang merupakan komponen pembentuk utilitarianisme. Yang pertama mengenai hedonisme, yaitu adalah teori tentang apa yang baik atau buruk bagi kita sebagai individu jika dilihat dari tujuannya. Itu adalah persoalan tadi ya, kebahagiaan atau kesengsaraan. Jadi dari pandangan hedonisme, yang baik untuk individu itu adalah yang menciptakan kebahagiaan gitu dan menghindari dari kesengsaraan.
Itu hedonisme ya. Tetapi dalam hal ini, tadi kita telah melihat ya ada beberapa pemikir utilitarian itu memiliki pandangan berbeda. Kalau Jeremy Bentham dia menekankan konsep hedonisme murni katakanlah gitu ya. Sehingga kebahagiaan itu relatif ya, macam-macam setiap orang punya pendapat berbeda. Di sisi yang lain ada J.M. Moore yang berpendapat bahwa hedonisme ini punya levelnya, di mana dia digolongkan oleh sebagian ahli sebagai ideal hedonisme ya. Misalnya saja kenikmatan atau kebahagiaan dalam mempelajari pemikiran misalnya ya, yang sifatnya serius dengan membaca buku dibandingkan dengan kenikmatan leha-leha apa itu rebahan gitu ya, nonton TV atau nonton YouTube, maka menurut Jimur lebih utama yang mempelajari pemikiran dengan membaca buku misalnya, levelnya lebih tinggi gitu ya, sehingga dia dianggap sebagai ideal hedonism. Jadi dalam hal ini J.M.R. mengkritik pemikirannya Jeremy Bentham yang seolah-olah kalau konsep hedonisme itu kan sifatnya bisa sangat subjektif ya. Sedangkan di alam kenyataan kita tentu secara intuitif bisa apa peka ya terhadap hal-hal yang sifatnya menciptakan kebahagiaan tapi kan uh, levelnya berbeda. Contoh lainnya misalnya uh, beribadah, sholat gitu ya. Dalam perspektif hedonisme boleh jadi sholat dianggap sebagai sesuatu yang buruk dalam arti itu kan butuh effort ya, kita harus wudhu dan seterusnya, butuh waktu dan sebagainya. Tapi dalam konsep ideal hedonism, maka itu bisa dilihat sebagai upaya untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki kan gitu ya, di alam akhirat nanti. Atau untuk memenuhi kewajiban kita selaku umat muslim gitu kan. Nah, jadi ada perbedaan pandangan ya mengenai hedonisme ini, di mana derajatnya bisa beda-beda tergantung pemikirannya. Kalau Jeremy Bentham dia sifatnya subjektif, katakanlah. Kalau J.M. Moore dia mendukung gagasan ideal hedonism atau non-hedonism gitu ya. Dan di antara tengah-tengah itu ada pemikirannya John Stuart Mill, di mana dia mengakui juga bahwa tidak semua kebahagiaan atau kenikmatan itu levelnya sama ya. Dia memilah ada yang disebut dengan uh, higher desire atau kenikmatan yang lebih tinggi dan kenikmatan yang lebih rendah. Itu persoalan hedonisme ya. Jadi yang dijawab adalah yang baik bagi individu adalah kebahagiaan. Ini filosofi yang atau teori yang pertama. Yang kedua, uh, kita mungkin ada kesan bahwa utilitarianisme ini sifatnya sangat individualistik ya. Jadi cuma mentingin individu masing-masing. Ada benarnya tentu saja, tetapi jangan lupa konsep yang kedua bahwa ada konsep agregat di mana yang membuat luaran atau hasil itu baik adalah jika penjumlahan yang baik dan yang buruk bagi setiap orang itu lebih besar baiknya ya. Jadi tadi kan kita sudah melihat ilustrasi atau skenario di mana ada 5 orang pasien, maka tindakan yang utilitarianistik itu adalah yang penting secara kuantitas itu menciptakan kebahagiaan lebih banyak. Tadi ada 5 orang yang kita selamatkan, 1 orang menjadi korban. Tentu saja bagi 1 orang itu kan adalah suatu bencana ya, tetapi 5 ini adalah suatu kebaikan apabila dilihat dari kuantitasnya. Dengan kata lain, dia tidak individualistis dalam hal tadi ya mementingkan satu individu kan, gitu ya. Yang dilihat adalah kepentingan umum katakanlah, kepentingan individu secara masif gitu ya. Jadi di dalam aliran utilitarianisme ini pada dasarnya setiap individu itu tidak dilihat apa ya unggul satu dengan yang lainnya, tapi dilihat secara setara, secara abstrak, sehingga tadi ya secara agregat bisa saja 1 orang itu dikecualikan oleh karena perhitungannya memang menghendaki demikian gitu ya. Itu yang kedua, teori agregat di mana jadi intinya sebagai seorang pemikir utilitarian kita ini diajak untuk berpikir sebagai pengamat ya. Jadi ketika ditanya tentang kebijakan atau tindakan apa yang baik, maka seorang utilitarian akan berupaya untuk mengambil jarak, tidak seolah-olah menjadi salah satu individu yang berkepentingan gitu ya. Sebagaimana halnya kalau kalian ditanyakan pendapat mengenai suatu permasalahan yang dialami oleh orang lain gitu kan. Itu kalian posisi sebagai pengamat sehingga kalian lebih netral gitu ya. Kemudian komponen pembentuk prinsip manfaat
dalam utilitarianisme adalah konsekuensialisme, yaitu pertanyaan yang mengajukan persoalan apa yang harus kita lakukan. Konsekuensialisme adalah teori moral yang menyatakan bahwa tindakan yang baik secara moral itu adalah yang menghasilkan luaran atau outcome yang terbaik, gitu ya. Jadi intinya aliran ini tuh ada aliran moral yang penting, yang baik itu adalah soal konsekuensinya atau hasilnya, gitu ya. Nah, hasil apa? Ya tadi hasil dari agregat gitu ya. Agregat dari apa ya? Dari hedonisme. Nah, ketiga komponen inilah yang membentuk prinsip manfaat gitu ya. Tentu saja tadi telah dikatakan bahwa hedonisme atau persoalan apa itu yang menciptakan kebahagiaan setiap orang itu bisa beda-beda ya. Oleh karena itu, Jeremy Bentham menawarkan yang disebut dengan filosofi kalkulus atau kalkulus hedonisme, di mana ada beberapa aspek yang dapat dihitung secara kuantitatif gitu ya, atau kualitatif lah. Nanti kita akan coba lihat bagaimana filosofi kalkulus ini diterapkan dalam suatu eksperimen pikiran ya. Ini eksperimen pikiran dalam etika yang sudah kita jumpai di pertemuan sebelumnya ya. Hanya sekedar mengingatkan saja, dalam kedua skenario ini ada dua posisi yang berseberangan, yaitu terutama antara deontologisme etis dan uh, teleologisme atau utilitarianisme ya. Sebelah kiri skenario-nya kan ada kereta mau menabrak 5 orang. Kalian ada di tengah sini punya kesempatan untuk menarik tukas sehingga kereta tersebut dapat menabrak hanya 1 orang. Seorang utilitarian akan menarik tukas ini dengan alasan bahwa dapat menyelamatkan 5 orang atau dapat menciptakan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Demikian pula dalam skenario yang di kanan, ini ada kereta melaju hendak menabrak 5 orang dan kalian ada di atas jembatan bersama dengan seorang lain ya yang bertubuh besar. Asumsinya kalau kalian mendorong orang bertubuh besar ini ke bawah, itu dia dapat menghentikan laju dari kereta sehingga kalian dapat menyelamatkan 5 orang. Seorang teologis gitu ya, itu akan mendorong orang ini. Ini dengan catatan tentu saja kita bicara dalam konteks tindakan utilitarianisme ya. Tentu dalam konsep rule utilitarianisme kita dapat membayangkan skenario di mana ya semuanya diubah ya, artinya kebijakannya yang diganti gitu sehingga terhindar dari persoalan-persoalan dilematis seperti ini. Di sisi lain, deontologisme etis akan melarang bagi mereka mendorong orang dari atas jembatan maupun menarik tukas ini sama dengan membunuh atau menjadikan orang sebagai sarana sehingga merupakan tindakan yang buruk atau jahat. Kalau aliran idealisme etis boleh jadi dalam skenario yang kiri dia menarik tukas, tetapi dalam skenario yang kanan dia tidak mendorong gitu ya, karena tetap ada perbedaan secara intuitif bahwa menarik tukas ini tidak sama dengan mendorong langsung yang sebanding dengan membunuh orang gitu ya. Kemudian eksperimen pikiran lain yang pernah kita bahas adalah skenario yang disusun oleh Amartya Sen, di mana ada dilema, ada 3 orang anak yang memperebutkan satu buah peluit ya, atau suling lah katakanlah. Di mana anak yang pertama dia merasa berhak karena dialah satu-satunya anak yang bisa memainkan suling. Anak yang B merasa berhak karena dialah satu-satunya anak yang menciptakan suling itu pakai tenaga dan pikirannya gitu kan. Anak yang C merasa paling berhak karena dia satu-satunya anak yang nggak punya mainan gitu ya, atau yang paling miskin katakanlah. Maka dalam skenario ini tentu saja seorang utilitarian akan memberikan suling itu kepada anak A gitu ya. Karena jika dilihat dari manfaat atau konsekuensinya, maka suling itu dapat dimainkan hanya oleh anak A. Kalian mungkin dapat berpandangan pula oleh karena dilihat dari konsekuensinya maka bisa jadi C pun berhak ya, dalam arti dia kan eh, posisinya lebih baik dengan diberikannya suling. Apabila kita gunakan secara kuantitatif, maka andaikan apabila dikasih suling dapat +1 nilai kebahagiaan, kalau nggak dapat -1, maka anak yang A ini tetap merepresentasikan pandangan utilitarian karena asumsinya
selain plus satu, maka dimainkannya suling itu katakanlah plus satu juga ya. Jadi kan kebahagiaan yang diperoleh si B dan C tetap satu, katakanlah anak A dua gitu ya, yaitu dapat suling sekaligus dapat mainin suling. Mendengarkan suling nilainya plus satu. Kalau dikasih ke B doang, maka apa dia si anak B dapat plus satu kebahagiaan, anak A dan C itu minus satu gitu kan. Demikian pula dengan anak C, A dan B dapat minus satu. Tapi tentu saja itu adalah asumsi ya. Artinya bisa jadi dengan dikasihnya kasih anak C ini, maka si A dan B ini punya pandangan bahwa dia pun ikut bahagia misalnya, ikut plus satu. Maka dalam konteks itu, seorang utilitarian bisa saja memberikan kepada si C gitu ya. Jadi tergantung dari apa kuantifikasi atau penilaian tindakan manakah yang dapat menciptakan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Oke, ini eksperimen pikiran terakhir. Kita akan coba melihat bagaimana filsafat hedonistik kalkulus itu diterapkan dalam skenario ini. Trolley case yang di sini asumsinya tetap sama ya, 5 orang banding 1. Kalian punya kesempatan untuk menarik tukas. Asumsinya kereta ini mau nabrak 5 orang. Yang jadi persoalan adalah 5 orang ini adalah 5 orang tentara ya yang diutus untuk menangkap seorang teroris yang hendak menjatuhkan bom atom gitu ya. 2.0. Asumsinya bom atom itu dapat menghabiskan setengah dari populasi manusia di muka bumi gitu ya. Sedangkan ini adalah seorang ilmuwan yang tahu apa itu bisa merumuskan formula bagi obat untuk mengantisipasi COVID-19 katakanlah ya. Maka apabila kita coba secara sepintas lihat, ini saya mengutip dari paparan di YouTube ya, maka perhitungan seperti ini intinya apabila disederhanakan, kenapa saintis itu less preferable karena masalah COVID-19 kan kita sudah punya obatnya gitu ya kira-kira. Sehingga tidak lebih dibutuhkan ketimbang kelompok elit tentara ini yang misinya adalah menyelamatkan setengah manusia, jumlah manusia di muka bumi ya. Jadi kira-kira perhitungnya seperti ini apabila kita mencoba menerapkan kalkulus hedonisme. Demikian ya untuk paparan mengenai utilitarianisme. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.